Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai bab 1 pendahuluan dan bab 3 metodologi penelitian dalam buku Implikatur Percakapan Anak Usia Sekolah Dasar, karya Profesor Dr. Mujiono Wiryotinoyo MPD. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Siti Aisyah dan akan dilanjutkan oleh Saudari Fatisa Miftahul Rizkia. Dan untuk penjelasan terakhir akan disampaikan oleh saya, Gustia Dianingsi. Selanjutnya, masuk ke pembahasan. Baik, terima kasih kepada moderator saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM A1B1190077, akan menjelaskan bagian pertama atau bab pertama dari buku Implikatur Percakapan Anak Usia Sekolah Dasar, karya dari Profesor Dr. Mujiono Wiryotinoyo MPD. Di sini saya akan membahas 5 poin pada bagian pendahuluan, yaitu latar belakang pemilihan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, dan rumusan masalah. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu latar belakang pemilihan masalah. Latar belakang pemilihan masalah di dalam buku ini setidaknya ada 3, yaitu 1. Implikatur percakapan atau IP yang menjadi masalah dalam buku ini merupakan suatu yang penting dalam ilmu pragmatik itu sendiri. Maka dari itu, peneliti di sini memilih IP sebagai objek kajiannya. Yang kedua, yaitu buku tentang pragmatik atau bahan ajar tentang pragmatik di Indonesia pada saat itu masih kurang. Nah, untuk memudahkan bagi pelajar atau mahasiswa yang ingin mempelajari tentang pragmatik, maka dari itu juga peneliti di sini memilih untuk meneliti tentang pragmatik. Yang ketiga yaitu kedudukan pragmatik dalam ilmu pengetahuan tentang kebahasaan atau dalam materi bahasa Indonesia itu sangat penting. Karena pragmatik sendiri itu ilmunya lebih menekankan kepada bagaimana kita bisa atau pandai berbahasa Indonesia daripada pengetahuan tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan bagian kedua, yaitu pada ruang lingkup masalah penelitian. Masalah penelitian di sini yaitu IP atau implikatur percakapan, terkhusus yaitu implikatur percakapan lisan. Implikatur percakapan di sini bisa 2, yaitu implikatur percakapan lisan dan implikatur secara tertulis. Sedangkan di sini ruang lingkup permasalahan yang dipilih oleh peneliti hanya sebatas implikatur percakapan secara lisan. Hal itu karena peneliti menganggap bisa dimasukkannya unsur konteks dalam implikatur percakapan, sehingga hasil dari tuturan atau implikatur percakapan anak usia sekolah dasar di sini lebih maksimal. Selanjutnya, narasumber atau responden di sini adalah 4 orang anak usia sekolah dasar, yaitu 2 orang dari keluarga yang berbeda, tetapi satu suku yang sama, yaitu suku Jawa. Lanjut, kita masuk ke poin yang ketiga dalam pendahuluan buku ini, yaitu rumusan masalah penelitian. Setidaknya di sini ada 7 rumusan masalah penelitian yang akan dibahas, yaitu bagaimana bentuk lingual dari implikatur percakapan anak usia sekolah dasar. 2. Bagaimana satuan pragmatis pendukung implikatur percakapan anak usia sekolah dasar. 3. Bagaimana implikasi pragmatis yang mewujudkan implikatur percakapan anak usia sekolah dasar. 4. Bagaimana hubungan antara bilangan lingual, satuan pragmatis, dan implikatur percakapan anak usia sekolah dasar.
5. Bagaimana alur implikasi pragmatis pada implikator percakapan anak usia sekolah dasar? 6. Bagaimana strategi penguasaan implikator percakapan anak usia sekolah dasar? Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengapa terjadi implikator percakapan pada anak usia sekolah dasar. Nah, itulah tadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam buku ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tujuan penelitian atau tujuan dibuatkannya buku ini, dilakukannya penelitian ini oleh peneliti, yaitu tidak lain untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah dijelaskan tadi. Nah, caranya yaitu dengan menganalisis seputar implikator percakapan anak usia sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir yang saya bahas di sini, yaitu manfaat dari penelitian ini. Nah, manfaat dari penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu sumbangan teoritis dan sumbangan praktis. Sumbangan teoritis di sini berupa konsep-konsep IP atau pemikiran-pemikiran ilmu atau rumus tentang implikator percakapan itu sendiri. Sedangkan fungsi praktis atau sumbangan praktis di sini yaitu penelitian ini atau hasil dari penelitian ini yang berupa buku bisa menjadi sumber bacaan atau sumber pembuatan materi tentang pragmatik itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, 5 poin dari bagian pendahuluan buku Implikator Percakapan Anak Usia Sekolah Dasar karya Profesor Dr. Mujiono Wiryotinoyo MPD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Siti Aisyah. Yang keenam, ada asumsi dan keterbatasan. Asumsi merupakan anggapan dasar yang dijadikan pijakan dalam penelitian. Ada 4 asumsi yang mendasari penelitian ini. Yang pertama, anak usia SD yang berbahasa pertama BI telah mampu berkomunikasi dengan menggunakan BI. Kedua, anak usia SD pun telah mampu mengungkapkan IP dan menggunakan berbagai tuturan yang bermuatan IP untuk keperluan melakukan berkomunikasi sehari-hari. Ketiga, anak usia SD menggunakan berbagai strategi dalam menguasai IP BI yang dapat dilacak prosesnya melalui pengamatan atas perilaku berbahasa mereka dan melalui wawancara dengan informan yang berupa orang tua. Keempat, dengan menggunakan triangulasi dalam penelitian dapat diperoleh data dan kesimpulan hasil penelitian yang lain. Selanjutnya, keterbatasan. Keterbatasan merupakan kelemahan yang disadari ada dalam penelitian ini. Sekurang-kurangnya 2 macam keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, informan penelitian itu adalah anak peneliti sendiri, sehingga dimungkinkan adanya unsur subjektivitas yang dapat disengaja dapat masuk ke dalam kegiatan penelitian. Kedua, penelitian banyak menggunakan teknik cara dalam memakai metode simak daripada memakai teknik rekam dalam proses pengumpulan data. Keduanya dikemukakan berurutan dalam 2 nomor. Yang ketujuh, kerangka teori. Kerangka teori mencerminkan kerangka berpikir peneliti dalam memandang objek penelitian. Kerangka teori menjadi dasar pijakan dan pemadu bagi penelitian untuk meneliti IP. Tanpa peneliti harus terkait pada teori dan hipotesis tentunya yang telah menopang dan melatari kerangka teori. IP adalah salah satu aspek
studi pragmatik dan juga merupakan fenomena pragmatik dalam pragmatik. Bahasa pandang sebagai alat untuk menyampaikan isi komunikasi bahasan, batasan istilah. Beberapa istilah penting dalam penelitian ini seperti percakapan, implikatur percakapan, bentuk lingual, satuan pragmatis, implikasi pragmatis, alur implikasi pragmatis, IP, prinsip kerjasama, prinsip sopan santun, situasi ujar, dan strategi penguasaan IP anak dibatasi dan sebagai berikut. Yang pertama, implikasi percakapan IP ialah implikasi pragmatis yang terkandung dalam suatu bentuk lingual. Yang kedua, bentuk lingual BL ialah satuan kebahasaan dari suatu tuturan yang ada dasarnya berfungsi menyajikan suatu satuan pragmatis. Yang ketiga, satuan pragmatis SP ialah salah satu perpaduan antara ilokusi dan proposisi yang disajikan secara eksplisit. Keempat, implikasi pragmatis ialah satuan pragmatis terselubung yang keberadaannya terimplikasi di dalam suatu satuan pragmatis. Yang kelima, alur implikasi pragmatis ialah pola hubungan makna yang terbentang dari makna pada bentuk lingual. Yang keenam, prinsip kerjasama PK ialah seperangkat maksim yang mengatur kerjasama antara penutur dan petutur dalam komunikasi dengan menggunakan bahasa. Ketujuh, prinsip sopan santun PS ialah perangkat maksim yang mengatur sopan santun antara penutur dan petutur. Kedelapan, situasi ujar SU ialah keadaan yang menjiwai tutur dalam suatu percakapan yang terdiri atas aspek penutur dan petutur. Kesembilan, strategi penguasaan IP ialah langkah dan cara yang ditempuh oleh anak usia. Yang selanjutnya, kesembilan, sistematika disertasi. Disertasi ini terdiri atas 3 bagian, yakni bagian awal. Disertai dimulai dengan bagian awal yang terdiri atas judul, lembar persetujuan atau pengesahan, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi bagian, daftar singkatan, dan daftar lampiran. Bagian inti terdiri atas 7 subbab disertasi. Bab pertama pendahuluan, bab kedua dibahas latar belakang, pemilihan masalah, ruang lingkup masalah, rumus masalah, tujuan manfaat, asumsi dan keterbatasan. Bab 2 kajian pustaka, pembahasan pragmatik, penelitian pragmatik, IP, PK, PS, analisis pragmatik, dan teori permohonan. Bab 3 metodologi penelitian, membahas sifat penelitian data, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian. Bab 4, bab 5, dan bab 6 merupakan laporan hasil penelitian beserta pembahasannya. Bab 7 menyajikan hasil penelitian berupa bentuk lingual. Bagian akhir disertasi hanya terdiri atas 3 macam sajian: daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup sebagai penutup disertasi ini. Yang selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sifat penelitian. Penelitian pragmatik ini bertujuan untuk mengungkapkan seluk-beluk IP anak usia SD sebagai peneliti ilmu bahasa yang hendak mengungkapkan fenomena kebahasaan, terutama fenomena pemakaian bahasa dari isi komunikasi. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang bersifat
deskriptif. Penelitian tidak dirancang untuk membuat perlakuan terhadap subjek dan tidak pula menggunakan pendekatan kuantitatif. Poin kedua dalam materi metodologi penelitian adalah data penelitian. Untuk sampai pada tujuan penelitian diperlukan 3 macam data. Yang pertama, wacana percakapan. Data pertama ini berupa wacana percakapan lisan yang dipetik dari percakapan dalam komunikasi sehari-hari anak usia sekolah dasar dengan mitra bicaranya. Wacana percakapan itu adalah wacana percakapan yang mengandung tuturan bermuatan implikatur percakapan sebagai objek penelitian. Yang kedua, informasi situasi ujar. Data kedua ini berupa informasi situasi ujar atau SU yang melatari wacana percakapan yang telah dipetik sebagai data pertama. Dan yang termasuk ke dalam data SU ini adalah informasi konteks atau segala aspek yang bergayut dengan lingkungan fisik dan sosial wacana percakapan, pengetahuan latar belakang yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan petutur, serta waktu dan tempat. Dan data ketiga berupa informasi strategi penguasaan implikatur percakapan oleh anak usia sekolah dasar. Data ini diambil terutama dari informan tersier, khususnya orang tua, yaitu ayah dan ibu, atau orang yang berada dekat dengan kehidupan si anak. Sudaryanto tahun 1990 halaman 34 mengemukakan tentang kesohian data. Data yang berkualifikasi sohi ialah data yang berkaitan secara alamiah dengan sampel. Sampel di sini yang dimaksud adalah wacana tuturan yang lebih besar daripada sumber data sebagai substantif. Keberadaan data itu dibuat oleh penutur pada rentetan wacana tetapi tidak dibuat-buat atau tidak diada-ada. Data itu lahir begitu saja dari kegiatan berbicara penutur yang dapat dipahami secara spontan oleh pasangan bicaranya. Selain itu, untuk mendapatkan kemantapan dan kebenaran dalam data, diperlukan usaha peningkatan validitas data. Sutopo tahun 1990, halaman 9, mengemukakan ada 3 macam cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan validitas data. Yang pertama, triangulasi. Triangulasi ini meliputi data, peneliti, metodologis, dan teori. Yang kedua, review informant. Dan yang ketiga, memberi cek. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara untuk meningkatkan validitas datanya menggunakan triangulasi dan review informant. Yang ketiga, sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data berupa informan dan ada 3 macam informan yang digunakan. Yang pertama, informan primer. Informan primer ini berupa 4 orang anak usia sekolah dasar sebagai sumber data utama yang memproduksi wacana percakapan yang mengandung implikatur percakapan. Mereka ini lahir dan bertempat tinggal di kota Jambi, tetapi orang tua mereka berasal dari suku Jawa. Dan yang kedua, informan sekunder. Informan sekunder ini berupa mitra bicara informan primer, yaitu orang yang diajak berbicara oleh anak usia sekolah dasar yang mengandung tuturan bermuatan implikatur percakapan. Informan sekunder ini dapat berupa orang tua, ayah, ibu, anggota keluarga lain, saudara, ataupun teman informan primer. Dan dari informan sekunder ini dapat diperoleh data berupa SU, implikasi pragmatis, dan informasi strategi penguasaan implikatur percakapan. Dan yang ketiga, informan tersier. Informan tersier ini berupa orang yang berada dekat dengan informan primer. Dan informan tersier ini bisa berkedudukan sama dengan informan sekunder. Yang keempat, metode pengumpulan data. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 metode dalam mengumpulkan data. Yang pertama,
metode observasi dengan partisipasi. Metode observasi dengan partisipasi digunakan untuk mengumpulkan data pertama yang berupa wacana percakapan dan data kedua yang berupa informasi SU yang melatari wacana percakapan. Metode itu juga dapat membantu mengumpulkan data ketiga yang berupa informasi strategi penguasaan implikator percakapan. Dan metode yang kedua digunakan adalah metode wawancara. Metode wawancara ini yang dipakai adalah wawancara dengan pedoman dan wawancara dengan informal. Wawancara dengan pedoman digunakan untuk mengumpulkan data ketiga yang berupa informasi strategi penguasaan implikator percakapan oleh anak. Dan pedoman wawancara digunakan untuk melacak asal-usul data implikator percakapan tertentu dari subjek informan tertentu sehingga dapat terrekonstruksi strategi penguasaan implikator percakapan oleh anak. Sedangkan metode wawancara informal digunakan untuk melengkapi data kedua, yaitu data informasi situasi ujar yang tidak tersadap dengan metode observasi. Pemakaian metode wawancara informal sekaligus juga merupakan metode pelengkap di dalam melakukan observasi dengan partisipasi untuk meningkatkan kesohian data dan kesimpulan penelitian. Yang kelima, analisis data. Di dalam penelitian ini, analisis yang dipakai adalah analisis pragmatik dengan didukung analisis struktur dan analisis semantik. Analisis struktur digunakan untuk menjawab masalah pertama yang menyangkut bentuk lingual implikator percakapan. Dan dalam analisis itu, data akan disorot dari sudut sistem bahasa, terutama dari segi sintaksis, untuk memperoleh deskripsi struktur petutur yang tampak dalam bentuk lingual implikator percakapan anak usia sekolah dasar. Dan analisis pragmatik digunakan untuk menjawab masalah selanjutnya, yaitu bagaimana satuan pragmatis, implikasi pragmatis, alur implikasi, dan latar terjadinya implikator percakapan. Data analisis dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip pragmatik dan piranti pragmatik untuk sampai pada interpretasi makna yang sama atau sangat dekat dengan makna yang dimaksud oleh penutur. Prinsip pragmatik itu meliputi prinsip kerjasama dan prinsip sopan santun. Sedangkan piranti pragmatik meliputi tindak tutur, praanggapan, pengetahuan tentang dunia, interpretasi lokal, analogi, dan konteks situasional. Yang terakhir, atau yang keenam, adalah prosedur penelitian. Penelitian ini diawali dengan penelitian pendahuluan yang diwujudkan dalam proposal penelitian yang diseminarkan, lalu kemudian peneliti mengumpulkan data dari para informan, baik informan sekunder, primer, dan tersier dengan menggunakan metode observasi dengan partisipasi dan metode wawancara. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dan review informan untuk ditarik sebuah kesimpulan. Sekian penjelasan dari kami. Maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.